From Goodwill to Blessings. Bulan September 2016, kami mulai bergabung dengan Badan Misi WEK. Dan setelah melalui masa orientasi selama 3 bulan, akhirnya pada bulan Desember 2016, kami diterima menjadi anggota WEK. Selanjutnya, kami menjalani masa deputasi, yaitu sharing panggilan misi kami ke berbagai gereja yang memang mempunyai hati untuk menjangkau bangsa-bangsa lain yang belum mendapatkan kesempatan untuk mendengar kabar baik. Kami juga mempelajari bagaimana caranya untuk bisa masuk ke negara fokus kami. Melalui informasi yang ada dalam jaringan WEK secara internasional, kami dapat membaca report dari teman-teman WEK yang telah melakukan survei ke negara B. Dari hasil survei-survei tersebut, kami mendapatkan informasi ternyata sangat sulit untuk bisa masuk dan menetap di negara B. Tetapi ada info lain yang membawa sukacita, bahwa ada satu kota kecil yang jaraknya sekitar 4 jam berkendaraan dari perbatasan ke negara B, yang bisa menjadi tempat alternatif untuk kami tinggal. Karena itulah kami mulai mendoakan untuk kota ini. Apakah kami harus tinggal di sana, ataukah menunggu di tanah air saja sampai pintu ke negara B terbuka? Tetapi karena ada damai sejahtera, kami memutuskan untuk melakukan survei terlebih dahulu ke kota tersebut. Awal bulan Juni 2017, kami tiba di ibu kota dari negara di mana kota kecil itu berada. Kami menginap di Hotel Goodwill karena ada jaringan WEK yang mengadakan pertemuan di dekat hotel itu, hingga kami bisa mengikuti pertemuan selama 1 hari dan berkenalan dengan teman-teman di sana. Esok harinya, kami berangkat ke kota yang akan kami survei menggunakan pesawat terbang karena jarak ke kota tersebut sekitar 1.400 km. Di kota yang akan kami tuju, ada seorang anggota WEK yang berasal dari Eropa yang bisa berbahasa lokal, walaupun dia sudah tidak melayani di negara ini. Tetapi karena hatinya tergerak untuk menolong kami, dia bersedia mendampingi kami dalam melakukan survei. Kita sebut saja teman kami ini Bapak A. Bapak A sudah menginformasikan bahwa dia akan menunggu kami di rumah temannya di kota tersebut. Setelah tiba, kami kemudian menyewa taksi untuk mencari alamat yang diberikan. Ya, di kota ini tidak ada nomor rumah ataupun semacam RT atau RW, jadi hanya ada nama jalan dan bangunan yang biasanya dijadikan tanda. Kesulitan lain di kota ini ada banyak bahasa. Supir taksi hanya bisa bahasa nasional negara tersebut yang lebih banyak digunakan di kota. Sedangkan rumah yang kami tuju sekitar 6 km dari pusat kota menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi, ketika tiba di dekat sekolah yang dimaksud, kami harus mencari orang yang sedang berjalan kaki untuk bisa berbicara dengan Bapak A yang lebih fasih berbahasa lokal. Puji Tuhan, kami tidak mengalami kesulitan berarti, sehingga pada akhirnya kami bisa bertemu dengan Bapak A dan tinggal di rumah temannya yang sedang keluar kota. Kami berencana tinggal di kota tersebut selama sekitar 10 hari. Bapak A menyampaikan kepada kami bahwa dia hanya ada 2 meeting yang sudah dipersiapkan untuk kami, sehingga dia bertanya kepada kami untuk hari-hari selanjutnya apa rencana kami. Kami menjawab tidak tahu, namun kami berkata kepada Bapak A, kita berdoa saja, Tuhan pasti akan membuka jalan untuk langkah selanjutnya. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa kami. Setiap hari kami disibukkan untuk bertemu dengan orang-orang damai yang ternyata sudah dipersiapkan Tuhan. Kami bertemu dengan beberapa utusan lintas budaya yang melayani di kota itu, mendapatkan kesempatan untuk mencari sekolah bagi anak-anak kami, menjajaki untuk mendapatkan visa tinggal di sana, melakukan pertemuan dengan perwakilan universitas untuk kemungkinan visa pelajar, pertemuan dengan pengusaha untuk kemungkinan mendapatkan visa bisnis, pertemuan dengan pemilik sekolah untuk kemungkinan bisa mengajar, pertemuan dengan pemimpin NGO untuk kemungkinan mendapatkan visa volunteer. Bahkan, ada waktu kami dapat berkunjung ke negara B dengan melintas perbatasan darat. Puji Tuhan, ini pertama kalinya kami dapat menjajakan kaki di negara B yang sudah kami doakan sejak 2008. Tuhan sungguh membuka jalan bagi kami selama survei di kota itu.
Pertemuan-pertemuan itu tidak direncanakan karena memang kami maupun Bapak A tidak terkoneksi langsung dengan orang-orang damai tersebut. Akhirnya kami kembali lagi ke ibu kota. Kami tinggal di Hotel Blessings untuk 1 malam sebelum kami kembali ke tanah air tercinta. Nama hotel di mana kami tinggal di ibu kota tidaklah kami rencanakan. Kami hanya mencari yang murah dan untuk hari pertama adalah yang dekat tempat pertemuan. Kami baru sadar ketika kami di sana, kok bisa di awal adalah goodwill dan di akhir adalah blessings. Yang kami sadari adalah ketika Tuhan menaruh goodwill dalam hati kita, kemudian kita menjalankannya, maka yang ada adalah blessings dari Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Dia.